warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal yang berkaitan dengan tes karakteristik pribadi atau TKP untuk persiapan tes CPNS tahun 2021 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TKP ya yang berkaitan dengan aspek sosial budaya. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas soal-soal TKP yang berkaitan dengan aspek pelayanan publik dan jejaring kerja, kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Namun sebelum kita membahas soal, ada beberapa poin-poin penting yang harus kita ketahui ya terkait dengan aspek sosial budaya ini yang nanti akan kita jadikan dasar atau landasan kita untuk memilih jawaban yang paling tepat. Jadi aspek penilaian sosial budaya itu bertujuan untuk menilai kemampuan peserta dalam beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Nah, aspek ini peserta dituntut untuk bisa memilih jawaban yang menunjukkan sikap menghormati, toleransi, tenggang rasa, dan tepa selira dalam menghadapi keragaman agama, suku, budaya, dan sebagainya. Kemudian, aspek penilaian sosial budaya ini juga bertujuan untuk menilai kemampuan peserta dalam bekerja secara efektif pada lingkungan masyarakat majemuk. Aspek ini menuntut peserta untuk bisa memilih jawaban yang menunjukkan kemampuan untuk menyaring nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat dan nilai-nilai sosial budaya asing yang masuk akibat globalisasi serta mengimplementasikan nilai-nilai positifnya melalui perilaku sehari-hari agar dapat beraktivitas dan bekerja secara efektif. Nah, ini adalah poin-poin penting yang harus kita ingat ya. Kita akan langsung bahas soalnya, namun sebelum itu jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita akan langsung bahas soal yang pertama. Anda baru saja membeli rumah dan menetap di suatu daerah yang baru. Untuk mengenal tetangga dan masyarakat sekitar, Anda ingin mengadakan pentas musik sebagai sarana silaturahmi. Namun, seorang tetangga mengingatkan Anda bahwa budaya di daerah tersebut menganggap pentas musik merupakan sesuatu yang kurang baik. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, kita lihat ya opsinya di sini. Jadi konteksnya tadi adalah Anda merupakan warga baru gitu ya dan ingin bersilaturahmi dengan tetangga atau masyarakat di sekitar dan Anda ingin mengadakan mengadakan pentas musik untuk sarana silaturahmi. Ternyata pentas musik itu merupakan budaya yang tidak baik di daerah tersebut. Nah, makanya tindakan yang tepat untuk kita lakukan adalah yang A, membatalkan rencana pentas musik tersebut. Nah, saya rasa ini juga tindakan yang tepat ya, karena dengan membatalkan rencana pentas musik, artinya kita menghormati atau menghargai budaya yang ada di daerah tersebut. Kita simpan dulu untuk opsi A. Yang B, tetap mengadakan pentas musik tersebut. Nah, ini sudah pasti kita langsung coret saja. Karena dengan tetap mengadakan pentas musik, artinya kita tidak menghargai atau menghormati budaya yang ada di daerah tersebut yang menganggap pentas musik adalah sesuatu yang tidak baik, katanya tadi ya. Kemudian yang C, tetap mengadakan pentas musik tersebut dengan menyisipkan acara disesuaikan dengan selera tetangga dan masyarakat daerah tersebut. Ini sudah pasti juga tidak tepat ya, karena di sini dikatakan Anda tetap mengadakan pentas musik. Ini sudah pasti poin ini menunjukkan bahwa Anda tidak menghargai atau menghormati budaya daerah tersebut ya, walaupun menyisipkan acara yang disesuaikan dengan selera tetangga dan masyarakat daerah tersebut. Nah, ini tetap saja menurut saya jawaban yang C tidak tepat. D, mengganti acara pentas musik dengan acara lain yang lebih cocok untuk daerah tersebut. Saya rasa ini juga poin yang tepat ya, opsi yang tepat. Kita simpan dulu. Kita lihat yang E. Menjelaskan kepada tetangga yang memberitahu Anda bahwa pentas musik adalah acara yang menyenangkan. Saya rasa ini juga bukan jawaban yang tepat gitu ya. Karena di sini ada unsur pemaksaan ya, menyenangkan buat kita belum tentu menyenangkan buat tetangga ya kan. Jadi poin E ini juga bukan opsi yang tepat. Kita tinggal memilih ya opsi A atau opsi D. Nah, menurut saya yang paling tepat, yang skornya paling tinggi itu adalah opsi D, yaitu mengganti acara pentas musik dengan acara lain yang lebih cocok untuk daerah tersebut. Nah, jadi dengan mengganti acara pentas musik tersebut, nah artinya kita menghargai budaya yang ada di daerah tersebut ya.
Dan dengan mengganti acara pentas musik dengan acara lain, artinya kita tetap merupakan salah satu cara ya atau solusi yang kita berikan untuk tetap bisa menjalin silaturahmi dengan warga atau masyarakat sekitar. Nah, gitu. Kalau A, kenapa kurang tepat? Karena kalau hanya dengan membatalkan rencana pentas musik tersebut saja, artinya tujuan utama kita tadi untuk bersilaturahmi otomatis kan tidak terlaksana di sini ya. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Oke, berikutnya kita lihat lagi soal yang kedua. Suasana di daerah tempat Anda tinggal memanas karena sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antara warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? Kita lihat ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sikap kita ketika ada perbedaan dukungan atau pandangan politik yang terjadi di desa kita yang menyebabkan perdebatan antara warga yang membuat suasananya menjadi tidak nyaman. Nah, sikap kita adalah, kita lihat opsinya yang A, berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda. Oke, saya rasa ini juga tidak tepat karena mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat ya yang berbeda dengan kita adalah suatu tindakan yang tidak baik karena bentuk dukungan serta pandangan politik seseorang itu merupakan hak seseorang gitu ya untuk memilih kepala desa menurut keyakinannya masing-masing. Jadi menurut saya yang A ini adalah jawaban yang tidak tepat atau opsi yang tidak tepat. Yang B, mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Oke, saya rasa ini bisa ya kita simpan dulu. Yang C, tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi Anda. Saya rasa poin C ini juga tidak tepat ya, karena ini menunjukkan ketidakpedulian Anda terhadap suasana yang ada di sekitar Anda gitu ya. Saya rasa yang C juga tidak tepat. D, menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi. Oke, saya rasa yang ini juga tidak tepat karena menunjukkan bahwa Anda juga hampir sama ya dengan poin C, menunjukkan Anda tidak memiliki rasa kepedulian gitu ya terhadap lingkungan sekitar Anda. Jadi yang D juga tidak tepat. Yang E, melapor kejadian di daerah tersebut kepada pihak kepolisian. Menurut saya ini juga jawaban yang tidak tepat karena ini adalah tindakan yang terlalu berlebihan gitu ya. Karena masih ada solusi atau cara lain yang bisa kita lakukan sebelum melapor ke pihak kepolisian. Nah, jadi kita langsung coret saja. Jadi menurut saya opsi yang paling tepat adalah B, yaitu mencari cara supaya suasana di daerah Anda itu kembali kondusif. Karena ini tadi terkait dengan suasana bertetangga gitu ya. Jadi kita butuh solusi atau cara yang baik gitu ya untuk bisa mencairkan atau membuat suasana bertetangga kita menjadi nyaman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Oke, kita silang B ya. Yang ketiga, Anda sedang berkunjung ke rumah saudara di suatu daerah. Pada saat memberikan jamuan makan, saudara Anda tersebut memberikan hidangan makanan khas daerah yang tidak Anda suka. Bagaimana sikap Anda? Oke, jadi konteksnya ini Anda sedang berkunjung ke rumah saudara, kemudian Anda dijamu, diberikan makanan khas daerah ya yang Anda tidak suka. Nah, yang diminta adalah sikap Anda bagaimana? Yang A, tidak menyantap hidangan makanan tersebut serta membeli makanan sendiri di rumah makan terdekat. Saya rasa ini bukanlah jawaban yang tepat karena dengan tidak menyantap hidangan artinya Anda juga tidak menghormati ya atau menghargai apa yang dilakukan oleh saudara Anda ya. Kemudian yang A udah langsung kita coret ya. Kemudian yang B, meminta maaf kepada saudara Anda untuk mengganti hidangan makanan khas daerah tersebut dengan makanan yang Anda suka. Ini juga bukan merupakan jawaban yang tepat karena juga kita dianggap tidak menghargai ya atau menghormati hidangan makanan khas daerah yang ditawarkan atau yang diberikan kepada kita. C, menyantap hidangan makanan khas daerah tersebut untuk menghargai saudara Anda. Oke, saya rasa poin C bisa kita simpan dulu. D, tidak menyantap hidangan makanan tersebut serta beralasan Anda sudah kenyang. Nah, ini saya rasa juga bukan jawaban yang tepat ya, karena di sini mengandung unsur ketidakjujuran ya. Karena sini ada alasan Anda sudah kenyang. Saya rasa ini bukan jawaban yang tepat. Yang E, menyantap hidangan makanan khas daerah tersebut secara lahap. Oke, ini juga bisa. Kita bandingkan dulu ya, C atau E, mana yang lebih tepat.
karena ini sama-sama menyantap hidangan, cuma perbedaannya pada poin C ini, pada poin terakhir ini menghargai saudara Anda, yang E ini makan secara lahap gitu ya. Kalau menurut saya jawaban yang paling tepat adalah yang C ya kan, karena di sini ada penjelasan ya untuk menghargai saudara Anda, karena memang ini yang dibutuhkan ya kan dalam menghadapi kondisi yang seperti ini. Jadi jawaban yang benar, yang paling tepat maksudnya adalah yang C. Mungkin E ini juga tepat ya, tapi mungkin poinnya bukan poin yang paling tinggi ya gitu ya. Mungkin poinnya 4 dan C ini poinnya adalah 5. Berikutnya soal yang keempat. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat, pemerintah saat ini sedang menggalangkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus, dan lain-lain adalah satu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah yang A, mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Oke, saya rasa ini adalah sikap yang tepat, kita simpan dulu ya. Yang B, melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. Nah, saya rasa ini bukanlah jawaban yang tepat ya, karena ini merupakan tindakan yang tergesa-gesa menurut saya. Kemudian yang C, memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi, ini sudah pasti bukanlah suatu tindakan yang tepat dan bijaksana. Yang D, ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Nah, ini saya rasa juga tidak tepat ya, walaupun niat Anda baik untuk menghormati adat, tetapi Anda sebagai warga negara juga harus taat terhadap hukum, ya kan? Karena pemerintah sedang menggalangkan kampanye menyayangi hewan. Nah, jadi bentuk sikap Anda gitu ya, sikap yang paling tepat Anda lakukan adalah ya tetap menaati hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah ya. Jadi ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat, saya rasa ini juga bukan jawaban yang tepat. Yang E, saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Nah, ini sudah pasti bukan ya. Jadi opsi yang paling tepat tentu saja yang A, mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Saya rasa ini adalah jawaban yang paling baik dan paling bijaksana yang kita lakukan ya. Oke, berikutnya, ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah. Dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. Oke, kita simpan dulu ya opsi A. B. Melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. Ini sudah pasti tidak tepat ya, yang B ya. Oke, sorry, yang B ini adalah jawabannya, menurut saya tidak tepat. Yang C, memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Saya rasa opsi C juga merupakan opsi yang tepat ya. Yang D, memvideo dan foto selanjutnya diviralkan. Nah, ini sudah pasti salah ya. Poin D sudah pasti bukan, karena ini adalah tindakan yang tidak baik ya, karena tidak akan menyelesaikan permasalahan juga. Yang E, menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Saya rasa ini juga bukan tindakan yang tepat ya kan, karena terlalu berlebihan. Jadi opsi yang tinggal tadi adalah opsi A dan opsi C. Nah, menurut saya tadi yang paling tepat itu adalah C. Nah, kenapa A? Bukan A gitu ya? Kenapa opsi A kita pilih? Karena di sini dikatakan bahwa kondisinya itu kan Anda sedang melihat orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah, namun berserakan di pinggir jalan. Nah, jadi ada orang yang membuang sampah. Nah, jadi kalau ada orang yang membuang sampah, ya sikap yang paling tepat adalah memberitahu orang yang ada di sekitar jalan itu untuk memungut sampah tersebut ya. Dibandingkan dengan poin A ini, kalau seandainya kondisinya misalnya kalau kita melihat sampah berserakan di jalan, nah mungkin opsi A ini menjadi opsi yang tepat untuk kita pilih gitu ya. Jadi menurut saya untuk kondisi ini, jawaban yang paling tepat adalah C, memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan.
Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.